Tuhan sudah berikan kita banyak hal sampai bulan 12 ini. Dan mungkin 1 bulan lagi kita akan menginjakkan kaki ke tahun-tahun berikutnya. Mungkin banyak hal yang kita alami, banyak hal yang kita lewati, dan banyak hal pengalaman yang Tuhan berikan bagi kita di sepanjang 11 bulan ini, baik itu pribadi maupun keluarga lepas keluarga. Maka di situ kita perlu merenung betapa baiknya Tuhan bagi kita. Kalau sampai hari ini Tuhan mengizinkan saudara dan saya ada di baiknya ini untuk bersama-sama dimuliakan Tuhan. Haleluya. Mari kita perhatikan firman Tuhan yang terambil di dalam Perjanjian Baru, yaitu Matius 22 ayat 37 sampai 39. Firman ini sudah sangat sering kita dengarkan. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Berikutnya hukum yang terutama. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini 3 ayat. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jikalau sudah ditemukan, katakan amin. Kita baca hitungan ketiga, 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kedua hal ini adalah yang harus diketahui dan yang harus dilakukan dan yang harus dimiliki pengikut-pengikut Kristus, yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Nah, hari ini tema firman Tuhan totalitas. Mana dikatakan tadi dalam firman Tuhan ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Itu totalitas. Dengan segenap jiwa. Itu totalitas. Dengan segenap akal budi. Kita tahu hidup kita ini yang disebut manusia, di dalamnya ada jiwa, ada akal budi. Itu harus totalitas. Totalitas dalam KBBI segenap sama dengan seutuhnya, sama dengan semasa. Jadi artinya bahwa saudara dan saya mengasihi Tuhan itu harus dengan seutuhnya, harus dengan maksimal. Kalau ditanya jemaat, siapa yang pertama datang tadi pagi? Ada yang ingat siapa yang pertama datang ke gereja?
Bukan ada pelayan, maksudnya bukan yang melayani, jemaat datang tadi. Siapa? 9 juta per. Itu namanya totalitas. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, totalitas itu bukan hasil yang sempurna, tetapi daya yang maksimal dalam aspek kehidupan kita. Artinya sudah kita berikan secara maksimal. Dengan kata lain, yang maksimal itu sudah sebenarnya kita bosan, tapi itulah maksimal. Tapi bukan hasil sempurna. Hasil yang sempurna itu tidak akan dapat digapai manusia. Dan hasil sempurna itu manusia tidak akan dapat berikan apa saja pun itu. Dan yang sempurna itu yang dapat berikan hanya satu pribadi, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Maka firman Tuhan ini mengatakan harus kita totalitas mengasihi Tuhan itu, sebab Dia sempurna. Di atas segala-galanya saudara yang dikasihi Tuhan. Maka hari ini firman ini datang kepada kita dengan totalitas. Dan ini harus kita miliki sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai anak Allah, pengikut Tuhan, dengan totalitas. Tidak artinya separuh, tidak setengah. Maka dikatakan firman Tuhan ini seutuhnya. Jadi tubuh kita, jiwa kita, pikiran kita, akal budi kita harus seutuhnya. Tidak bisa hanya jiwa kita, aku mengasihi Engkau Tuhan, tapi tubuh kita duduk di rumah. Atau kita datang, tapi jiwa kita, akal pikiran kita tidak kita berikan kepada Tuhan, tidak bisa. Harus seutuhnya, ketiga-tiga hal itu harus seutuhnya kita berikan, kita mengasihi Tuhan dengan tubuh kita, dengan pikiran kita, dengan jiwa kita. Maka Rasul Paulus katakan ketika berdoa dengan jiwa, dengan roh, maka ikut juga tubuh kita ini berdoa. Baru itu yang seutuhnya untuk berkenan kepada Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudaraku, dua hal ini mari kita perhatikan menjadi totalitas yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Yang menjadi totalitas yang pertama dikatakan tadi dalam ayat yang 37, jawab Yesus padanya, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi. Ketiga-tiga itu harus mengasihi. Haleluya. Dengan segenap akal budi kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap hati kita. Tidak bisa ini dipisah-pisahkan. Hati, jiwa, pikiran harus disatukan, harus total mengasihi Tuhan, mengasihi Allah, supaya berkenan kepada Tuhan. Kalau satu-satu mungkin Tuhan tidak akan terima, mungkin Tuhan tidak senang, mungkin tidak mau. Sebab Tuhan ini selalu menginginkan yang sempurna, yang totalitas kita berikan kepada Tuhan. Maka kadang-kala saudara yang dikasih Tuhan, ketika tidak totalitas kita berikan, ada orangnya, dia kelihatannya mendengarkan, tapi pikirannya bisa melayang ke tempat yang lain. Oh, itu bukan totalitas. Dia mendengarkan firman Tuhan dengan tubuhnya, dengan rohnya, tapi pikirannya melayang ke tempat yang lain.
Maka Tuhan tidak inginkan itu. Maka Tuhan inginkan adalah totalitas untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan ialah memberikan yang terbaik standarnya dengan segenap hati, dengan segenap akal budi. Apa buktinya? Apa buktinya kita memberikan segenap hati, memberikan akal budi kita? Maka firman Tuhan menjawab. Kita lihat ini dalam 1 Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Apa dikatakan di sana? Yohanes 14. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Ada kata segala, artinya seutuhnya, seluruhnya, segenapnya, dengan maksimal. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini banyak hanya satu. Tapi semua perintah Tuhan itu, larangan Tuhan pun itu, tentang berkat Tuhan pun itu, harus kita turuti dengan totalitas. Harus kita lakukan dengan totalitas. Harus kita kerjakan dengan totalitas. Itu yang membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi Allah, mengasihi Yesus. Yaitu menjaga supaya jangan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam setiap hidup kita, yaitu menuruti perintah yang utuh adalah mencakup seluruh firman Tuhan. Jadi artinya kita tidak bisa pilih-pilih. Kalau firman Tuhan ini enak dibaca, enak di telinga, baru kita turuti, tidak. Sekalipun firman Tuhan itu keras, firman Tuhan itu tegas, harus kita turuti. Dan itu yang membuktikan bahwa saudara dan saya adalah totalitas mengasihi Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Nah, hari ini saudara yang dikasih Tuhan, misalnya kita lihat ini dalam Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15 demikian dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Firman Tuhan katakan, jaga. Apa yang harus kita jaga? Totalitas. Jaga pikiran kita, jaga hati kita, jaga mulut kita, jaga mata kita. Supaya apa, saudaraku? Firman Tuhan katakan, supaya jangan terjadi akar pahit. Jadi totalitas harus saudara dan saya jaga itu, menjadi anak-anak Tuhan. Dan ini harus dimiliki anak Tuhan, harus dipunyai anak Tuhan, harus dimengerti anak Tuhan. Untuk kita saudara-saudaraku menunjukkan mengasihi Tuhan. Tidak bisa aku mengasihi Tuhan tapi kita tidak menjaga mulut. Mengasihi Tuhan tidak menjaga hati. Mengasihi Tuhan tapi tidak menjaga pikiran. Pikirannya curang,
Maka tidak heran saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak mengaku anak Tuhan, ada banyak mengaku hamba Tuhan, tapi pikirannya tidak bisa dijaga, hatinya tidak bisa dijaga, hidupnya tidak bisa dijaga. Nah, ini kita hati-hati diingatkan oleh firman Tuhan, khususnya umat Tuhan yang ada di gereja Kampung Baru Sikupang ini, saudara-saudaraku, supaya kita dapat menjaga supaya jangan ada timbul akar pahit, sebab itu akan mendatangkan kerugian yang menimpa setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasih. Saul, dia tidak menjaga hatinya, tidak menjaga pikirannya, sehingga saudara-saudara terjadi akar pahit. Ketika dicatat di dalam 1 Samuel 18 ayat 7 itu, apa dikatakan di sana? 1 Samuel 18 itu ayat 7, demikian dikatakan, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berlaksa-laksa, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat berikutnya, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepada. Nah, perhatikan bahwa Raja Saul itu marah. Kenapa terjadi marah? Kalau Amsal berkata orang yang marah itu yang tidak dapat menjaga hatinya, sebab dari situ terpancar meluap perbendaharaan saudara-saudara. Maka firman ini mengingatkan, lalu bangkitlah amarah Saul hanya karena perempuan menari berlompat-lompat, dan berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Walaupun itu benar, walaupun itu salah, tidak terlalu banyak efeknya bagi seseorang itu. Tapi ketika hati kita tidak dapat kita jaga, pikiran kita tidak dapat kita kuasai, di situ akan menimbulkan akar pahit, terjadi kemarahan. Kalau terjadi permasalahan, kemarahan, terjadi perselisihan, terjadi permusuhan. Itu adalah pekerjaan iblis, pekerjaan setan. Sebab setan tahu yang menserang dia adalah pertama-tama hati, lalu pikiran kita. Maka oleh karena itu hari ini firman ini mengingatkan kepada kita, saudara-saudaraku, mari kita turuti perintah Tuhan. Jaga hati, haleluya, jaga pikiran. Supaya apa? Supaya kita merasakan anugerah daripada Tuhan melimpah bagi sedia kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita miliki kasih, mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas. Jangan hanya sedikit-sedikit, jangan hanya sebentar-sebentar. Dan kalau kita mengasihi Tuhan dengan totalitas, maka kita melakukan firman-Nya dengan totalitas. Ketika kita melakukan firman-Nya dengan totalitas, maka anugerah Tuhan itu akan tercurah mengalir di dalam setiap kehidupan kita. Dan itu perkataan Tuhan. Dan perkataan Tuhan itu sungguh ya dan amin. Dan itu akan terlaksana dan akan digenapi, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan.
kita menjaga hati kita, pikiran kita, saudara-saudaraku, supaya kita jangan seperti Saul ini. Biarkan orang berkata-kata apa saja, biarkan orang berbicara apa saja. Ketika kita jaga hati, tidak akan membawa dampak pengaruh yang besar bagi hidup kita. Asalkan kita sungguh-sungguh totalitas menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga hidup kita, maka kita akan dapat memperoleh sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Itu yang harus kita miliki, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, agar kita dapat tetap bertahan di tengah dunia yang penuh dosa kejahatan ini. Sebab kita tahu iblis setan begitu dahsyat, begitu luar biasa untuk menjatuhkan kita. Gampang saja dia membuat seperti Saul tadi, hanya pujian saja, hanya tarian saja, sampai-sampai membunuh. Kalau kita mungkin sudah familiar membaca ini, bukan tidak bisa Raja Daud membunuh Saul, tapi Raja Daud, saudara-saudara, mengerti firman Tuhan. Dan dia berkata, sebab apa yang sudah dipilih Tuhan, diurapi Tuhan, tidak akan dapat, tidak akan boleh, tidak akan bisa untuk diganggu oleh tangan Daud, saudara. Maka oleh karena itu hari ini firman ini mengingatkan kepada kita, saudaraku, ketika kita menjaga hati pikiran kita, jika kita, saudaraku, tidak ada dengki, tidak ada amarah. Sebab dengki dan amarah itu akan merugikan. Dia tadi itu, kalau kita baca ini firman Tuhan menjelaskan, bukan hanya itu saja, tapi jabatan raja itu pun diambil alih Tuhan dan diberikan kepada raja. Ini kita mungkin perhatikan ini, hati-hati kita. Salah-salah kalau kita marah, emosi, akar pahit, tidak kita lepas-lepas dari setiap hidup kita, maka itu, saudaraku, akan mengeringkan anugerah, tidak akan mengeringkan berkat Tuhan. Keran-keran kasih karunia dari Tuhan, kasih anugerah dari Tuhan, berkat dari Tuhan akan Tuhan tutup. Akan bisa merugikan saudara dan saya, baik itu secara jasmani, terlebih-lebih secara rohani, saudara-saudara yang dikasih. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ketika saya berkhotbah ini, selalu saya ambil contoh Tanjung Muncang. Ada amarah, tapi puji Tuhan, mereka itu sudah mau berdamai. Haleluya. Haleluya. Orang itu rugi ibadah pun tidak tenang, tidak sukacita, mengadu ke dunia, tidak mengadu ke Tuhan, yang merugikan, mengeringkan anugerah Tuhan. Oleh karena itu kita doakan mereka agar mereka tetap ada di dalam damai penuh sukacita. Walaupun nanti sebagian grup Aritona membuka lahan baru, kita doakan. Hari itu kami berbincang-bincang, mungkin kalau tidak salah hari ini orang itu sudah ibadah di depan, yaitu Setemia. Ada di situ dulu kafe-kafe, kafe Teliko. Kalau tidak salah, kalau orang itu cari, tapi hari itu pembicaraan kami, mereka orang beribadah di situ. Kita doakan mereka, saudara, supaya kita harus bisa berela ada di dalam damai dari sukacita yang daripada Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita menjaga hati kita dan kita lakukan itu perintah Tuhan dalam setiap hidup kita. Itulah, saudaraku, yang perlu, yang pertama, mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, firman Tuhan tadi katakan, yang perlu kita totalitas, saudara-saudaraku, dalam ayat berikutnya dikatakan,
38. Itulah hukum yang itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sama dengan bagaimana mengasihi Tuhan, seperti itulah kita mengasihi manusia. Bagaimana kita mengasihi manusia, seperti mengasihi diri kita sendiri, karena firman Tuhan. Saya kira tidak ada seorang pun membenci dirinya sendiri. Selalu mengasihi, selalu menyayanginya, selalu menjaganya, selalu melindunginya. Firman Tuhan katakan dalam ayat firman Tuhan ini, saudaraku, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Total seperti diri kita sendiri. Menunjukkan, saudaraku, bahwa manusia itu adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, ciptaan Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan kita sendiri. Kalaupun ada perbedaan, itu adalah rahasia Tuhan. Baik itu perbedaan fisik, perbedaan kepemilikan, perbedaan pikiran, perbedaan intelektual, itu rahasia Tuhan. Tapi pada hakikatnya sebenarnya, saudaraku, bahwa semua manusia itu, siapapun mereka, cantik, jelek, gemuk, kurus, ganteng, dan segala macamnya, adalah sama di mata Tuhan. Haleluya. Maka ketika itu sama di mata Tuhan, saudaraku, maka tidak ada hak kita untuk membeda-bedakan dia. Yang kita diajak Tuhan menyamakan dia dengan kita. Dan kalau kita kasih kita, dia pun harus kita kasih. Sebab dia adalah milik Tuhan. Sebab tidak ada kelebihan saya. Kalau saya milik Tuhan, berarti orang lain milik Tuhan. Sebab saya tidak ada kelebihan daripada orang itu. Maka kasihilah manusia seperti dirimu sendiri, saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka dikatakan prinsipnya seperti mengasihi diri kita sendiri, melakukan yang terbaik kepada orang lain. Ketika kita melakukan yang terbaik bagi kita, maka seyogianya, selayaknya kita melakukan yang terbaik bagi orang lain. Artinya kita tidak ada boleh membuli dia, tidak boleh menjelekkan dia, tidak boleh merendahkan diri dia, sebab dia sama dengan kita. Kalaupun kita berada, dia tidak ada, itu urusan Tuhan. Sebab Tuhan menjamin setiap kehidupan orang itu, siapapun mereka. Tidak bisa kita pandang dengan di dunia yang kita, tapi kita mau pandang saudara kita ini dengan kasih yang daripada Tuhan. Haleluya. Ketika itu ada dalam hidup kita, percayalah, kita akan tenang, kita akan damai, kita akan sukacita. Dan saya percaya musuh kita tidak akan ada sesama manusia selain daripada iblis dan setan, yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, yang tidak mau melakukan firman Tuhan. Tapi saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan, buatan jemari Tuhan, ciptaan Tuhan, adalah yang taat setia, mau melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan dalam setiap kehidupan kita, yaitu bukti bahwa kita adalah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan totalitas kita, saudara-saudaraku yang dikasihi. Nah, hari ini firman ini
mengajari kepada kita apa yang saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 23, demikian dikatakan, apapun yang juga kamu berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan ini mengajarkan apapun juga yang kamu berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika kita mengasihi manusia itu bukan seperti mengasihi manusia biasa, tapi firman Tuhan katakan seperti mengasihi Allah, seperti mengasihi Tuhan yang telah menyayangi kita, yang telah berkorban bagi kita, yang telah menciptakan kita. Seperti mengasihi Tuhan. Jadi ketika kita mengasihi manusia itu, ketika kita menolong orang itu, ketika kita memberi seseorang itu, artinya itu memberi kepada Tuhan, memberi kepada Allah, memberi kepada Yesus. Sebab itu yang diinginkan Tuhan dari setiap kehidupan kita. Haleluya. Firman Tuhan katakan, jikalau kamu memberi secangkir air kepada anak kecil ini, itu adalah memberi kepada. Kenapa Tuhan berkata demikian? Karena mereka itu, anak kecil itu pun milik Tuhan. Dia tidak membedakan anak kecil itu dengan yang lain. Sungguh-sungguh anak Tuhan, milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, firman ini mengingatkan kita dalam ayat 23, apapun juga yang kamu berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan segenap hati kita, bukan dengan maksud yang lain. Sebab jangan salah, manusia ada melakukan sesuatu, ada motivasi tertentu, ada maksud tertentu, maka dia berikan itu. Tidak. Tapi ini kata firman Tuhan harus sungguh-sungguh seperti kepada Tuhan. Memberi kepada Tuhan tidak ada minta menuntut balasannya. Harus dengan rela hati, dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan kemampuan kita. Itu kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi. Dan Tuhan inginkan kita totalitas memberikan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran kepada Tuhan. Sebab itu jiwa pikiran kita itu adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Jiwa kita ini adalah roh yang datang dari Tuhan. Maka ketika Tuhan mengambil roh itu, maka sungguh-sungguh tidak ada arti kita. Yang pergi kembali ke rumah Bapa adalah roh atau jiwa kita yang dari Tuhan. Maka pikiran kita akan hilang, maka tubuh kita ini akan hilang. Yesaya atau siapa yang menulis itu bagaikan rumput, bagaikan uap, yang sebentar nampak, sebentar hilang. Maka Raja Daud berkata, hitunglah kami menghitung hari-hari kami, bahwa umur kita manusia itu 70 sampai 80 kata firman Tuhan. Kalaupun 80 itu sudah mulai sakit-sakit. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini mengajari kita. Sebelum ayat 23 itu kita kembali teks pertama saudaraku, ayat 18 katanya, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Jadi artinya istri harus melakukan memberi seperti kepada Tuhan. Jadi mulai nanti istri-istri memberi seperti Tuhan. Tidak cukup hanya ala suamiku mana kopi tidak. Memberi
kopi suami atau teh suami atau yang lain sama dengan memberi kepada Tuhan. Dengan kata lain, saudara-saudaraku, yang pertama kita pandang Tuhan. Tuhan, aku memberi ini adalah memberi Engkau karena Engkau. Ini. Demikian juga suami. Ayat 18-19 katakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi suami mengasihi istri, pertama lihat Tuhan. Jangan lihat istri. Mungkin istri semalam merepek, nanti jadi terbaik, kita jadi dikasih. Tapi ketika lihat Tuhan, oh ini yang terbaik saya berikan kepadamu, kata Tuhan, maka kita berilah yang terbaik bagi dia. Haleluya. Ini saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi anak-anak kami, pemuda-pemudi, remaja, taati orang tua. Ketika kamu mentaati orang tua dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap jiwa, itu totalitas. Firman Tuhan katakan itu yang terindah bagi Tuhan. Ketika itu terindah bagi Tuhan, percayalah pemuda-pemudi akan sukses menuju hari yang depan yang cemerlang. Haleluya. Jangan berontak kepada orang tua. Jangan melawan kepada orang tua. Walaupun diberikan saran orang tua, mari terima, renungkan, pikirkan. Ibarat orang kepada orang tua itu, benar nggak yang dibilang orang tua itu? Sebab dikatakan orang tua sudah terlebih dahulu makan kayu. Maka tak ada orang tua yang telah memberi ular kepada anaknya, memberi batu kepada anaknya. Tetapi orang tua selalu berusaha memberikan telur yang terbaik bagi anaknya, bahkan susu supaya anaknya itu menjadi anak-anak yang terbaik melebihi orang tua untuk hari yang akan datang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, harus segenap hati. Kalau tidak segenap hati, maka anak-anak berkata, oh saya sudah lebih pintar dari orang tua, apalagi macam saya gagal teknologi. Lalu anak-anak lantaran sudah pintar-pintar teknologi sekarang, sudah hampir-hampir membodohi orang tuanya. Lalu ketika dibodohi orang tuanya, bodoh bapak, katanya. Sama saya sering dibilang demikian, bodoh bapak, memang bodoh, memang gagal teknologi, tidak tahu. Tapi itu tidak jadi soal, sebab itu bukan zaman kita. Haleluya. Maka kita saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mengasihi saudara-saudaraku. Bagi saudara kita, mengasihi anak-anak kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi istri kita, mengasihi suami kita. Dan selanjutnya dikatakan ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ini nasihat juga kita bapak-bapak, supaya kita jangan sakiti anak-anak. Alay ba mau natin juga lu anak-anak hon, ang bitin mau sepatan yang niyon. Alay mo lulung berga remaja-remaja unang kita buku. Haleluya. Tak cocok betok gulupi. Unang remaja. Itikikiling gulupi. Ibi mamukuli sama Tuhan Yesus, jangan lagi sebuah rohani, karena sayang, karena cinta. Dia mengajarnya supaya dia menjadi lebih baik untuk hari-hari berikutnya. Selanjutnya dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhan yang jalan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dan segala hal. Janganlah hanya di hadapan mereka saja untuk menenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Nah, saudara, kalau kita hamba,
baik itu pekerja-pekerja, taati bosmu. Jangan hanya di depannya kata firman Tuhan. Namun di julunan tersonda bucu. Apenu itu dalho meruluk. Tidak bisa. Tapi kita diajarkan saudara, kita harus memberikan lebih besar. Seperti pujian kaum Bapa mengasihi 70 kali 7. Artinya ketika kita hamba harus memberi yang terbaik. Kalau sebenarnya dalam prinsip Tuhan itu, kalau kita masuk jam 7, sebenarnya kita harus datang setengah 7. Untuk dunia ini, apalagi bagi Tuhan, kalau kita jam 9 dikatakan, mari kita datang setengah 9. Haleluya. Itu totalitas. Kalau kita datang jam 9 pas, berdoa lagi, apalagi rugi kita. Kalau masuk kita tengah 10, dari mulai mahita tengah syaitan, apakah jago nanti kan itu pendeta lain. Tapi kau penyakit mahina tes awal, tapi penyakit mahina benar saya dapatkan dengan saya. Soalnya nata nalawi hari tua, adiling mahamu inna nalau kejuan kasih kita. Kena penyakit madu saudara, atau mangan kita setiap kali. Jadi saudara-saudara, kalau kita pas waktunya itu, maka kita pun beribadah tenang, mendengar firman Tuhan tenang, bernyanyi dengan sorak-sorak tenang, pulang pun setengah 12 atau jam 12, udah enak, pulang langsung bisa makan. Jadi artinya saudara yang dikasih Tuhan tidak cukup hanya hati kita ini kita jaga, tubuh ini pun kita jaga. Jangan sempat lewat terus makan, jaga itu. Itu diajar Tuhan, walaupun tidak secara langsung Tuhan katakan, ayo kemana doamu jam 12 tidak. Tapi Tuhan katakan tubuh ini harus dijaga, hati ini harus dijaga, pikiran ini harus dijaga. Artinya ketika kita totalitas menjaga tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita, apa yang dimiliki oleh tubuh kita ini, dia harus dikasih nutrisi makan secara jasmani, jangan terlambat. 3 kali sehari harus dikasih makan. Tapi nanti terlambat ada amal yang lebih disini atau lebih kebapak untuk jadi satu. Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, firman ini mengajak secara luar biasa bagi setiap kehidupan kita, supaya kita menjadi umat-umat yang berkenan kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah hari ini, kalau firman ini harus kita mengasihi Tuhan itu dengan mengasihi manusia itu sungguh amat baik. Tuhan pun mengasihi kita adalah sungguh amat baik, mengasihi saudara dan mengasihi saya. Kita lihat ini dalam Kejadian 1 ayat 31. Tolong salah seorang membaca. Yang suaranya agak besar, agak tinggi, agak kuat, biar semua mendengar. Kejadian 1 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Puji Tuhan. Allah melihat yang dijadikannya sungguh amat baik. Totalitas Tuhan berikan bagi saudara dan bagi saya. Dia Tuhan tidak sembarangan menciptakan manusia itu. Tuhan tidak sembarangan menciptakan manusia itu di Taman Eden. Dia ciptakan dulu semua lengkap. Sungguh amat baik, teramat baik Tuhan itu bagi saudara bagi saya. Tuhan tidak berkata, "Atema untuk pemacolma, bagi Taman Eden, alairak kulian, dinasida, tanam-tanaman, buah-buahan, daun-daun tidak." Disediakannya dulu, diciptakannya dulu, baru ditempatkan di sana manusia itu.
Dengan luar biasa Tuhan itu, sungguh amat baik kata firman Tuhan. Sangat indah kalimat ini saudara-saudara, sungguh amat baik. Tidak ada lagi melebihi daripada sungguh amat baik, saudara-saudaraku yang dikasihi. Maka ketika ini Tuhan berikan kepada kita sungguh amat baik, maka kita akan kasihi Tuhan dengan sungguh amat baik, dengan totalitas kita kepada Tuhan. Supaya lewat itu saudara-saudaraku, kita semakin bersuka cita di dalam segala kehidupan kita. Maka dikatakan dalam firman Tuhan ini dalam ayat Kejadian 2, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isi. Sungguh amat baik. Cakrawali begitu amat baik. Bumi ini amat baik. Sabana begitu baik. Ketika kita memandang begitu luas, memberikan satu inspirasi bagi setiap hidup kita. Betapa agungnya Allah itu, betapa mulianya Tuhan itu, betapa luar biasanya Allah kita itu, memberikan yang terbaik. Apa yang tidak ada disediakan Tuhan bagi kita. Mau ikan, pergi memancing. Makanya aku bilang sama Pak Juli, wari kau memancing, nanggo yang memancing itu. Saya dia memancing apa tadi, bergaru-garu jahil, tapi Allah atas memancing bergaru. Ama memancing kami nak kilang dapat, nebergen itu. Wari yang amat tontai. Jadi saudara-saudara, ikan disediakan, semua disediakan, rumput-rumput disediakan, tanaman disediakan, semua disediakan saudara-saudara. Teramat baik, sangat baik Tuhan berikan bagi kita. Dan kalau Tuhan sudah berikan teramat baik, sungguh baik bagi kita, apakah kita tidak memberikan kasih Dia dengan teramat baik? Apakah kita hanya menang sendiri, tidak saudara? Tapi Tuhan inginkan kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Dan ketika kita mengasihi Dia, maka akan ada belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan. Maka Dia akan tumpang tangan. Ketika kita ulur tangan, maka berkat Tuhan akan melimpah bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Kalau Raja Daud berkata, dari gunung Hermon mengalir ke bukit Sion, begitulah berkat Tuhan mengalir saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada prinsipnya kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan mau kita terlambat datang kepada Tuhan. Kalau kita terlambat datang kepada Tuhan, kita tidak akan dapat berkat. Saudara-saudara yang dikasihi. Kalau saudara datang kepada Tuhan tidak terlambat, maka berkat Tuhan akan pertama kita dapat. Maka kalau orang tua bapak menunggu, Allah sudah terlambat tamu satu dipecah mana atau berkali. Saudara-saudara yang dikasihi, maka kita harus terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Maka berbahagialah yang terlebih dahulu datang tadi pagi di gereja ini adalah berkat Tuhan. Haleluya. Seandainya ada hadiah akan kasih, tapi tidak ada hadiah. Sebab itu inspirasi itu timbul, pertanyaan itu timbul dari Tuhan pada saat itu. Seandainya dalam 1 bulan itu akan kuberikan hadiah, walaupun tidak menilai saudara. Tapi biarlah berkat Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa yang datang diberikannya kepada setiap orang yang terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Haleluya. Terpuji Tuhan, termulia Tuhan hari ini kekal untuk selamanya.